Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya minta tepuk tangan buat kita. Oke ya, ini mungkin bisa dibilang agenda rutin kita juga. Sebenarnya kopdar, seperti biasa kopdar, cuman kebetulan besok kita tanggal 3 Mei ada gelaran di MKR. Ya udah kita masuk di Rotu. Untuk formasi juri nanti pokoknya saya pasrahkan sama Kadip Juri, ada Pak Ibra, ada Mas Dion. Dan untuk juri-juri tua ya, ada Pak Engki, ada Mas Rido, ada Danelan, ada Mas Popon, ada Mat Lutfi. Nanti tolong bantu juri-juri yang baru bergabung ya, yang juri yang baru bergabung di JKI. Nanti tolong dibantu, mereka adalah tim kita juga hari ini. Kita fasilitasi mereka untuk masuk di penjurian JKI ya. Jangan pelit ilmu, pokoknya dikasih tahu aja yang harus dilakukan seperti apa, secara passionnya harus seperti apa, gesturnya seperti apa. Kita bahas hari ini dan secara penilaian apa yang harus kita cari nanti Gus Dion akan kasih kisi-kisi buat teman-teman. Sebenarnya secara tertulis kita ada. Kalau juri-juri senior, juri-juri tua ini insya Allah sudah autopilot, sudah paham. Hampir di beberapa gelaran malah kita nggak pernah briefing karena chemistry sudah dapat dan tahu apa yang harus kita cari. Tapi hari ini kita harus lakukan briefing karena teman-teman ini mungkin baru hari ini ya. Ada Mas siapa, boleh perkenalan dulu? Saya Sandy dari Purworejo. Oke, ada Mas Sandy dari Purworejo. Lanjut. Saya Mas Nandar dari Yogyakarta. Lanjut ada Mas Nandan dari Jogja. Lanjut. Adam dari Jogja. Oke. Salah satu juri muda juga. Pemadam kebakaran. Damkar. Lanjut ada Mas Hendra dari Boyolali. Mas Hendra dari Boyolali. Tosik Mas. Beberapa kali saya udah ketemu sama Mojo. ya. Bismillah. Beberapa kali kita udah ketemu ya Mas ya. Mojo ini. Di beberapa gelaran di Boyolali terus nih gitu ya. Jadi tidak sulit kita masuk JKI cepatlah nanti untuk sistem dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Satu lagi juri mudanya itu. Ya gitu ya, imut. Oh enggak yo. Bukan Hamid ya. Iya. Oh kami muda cuma wajah tapi rambut. Oke. Jadi JKI intinya terbuka buat juri-juri muda. Insya Allah kita tetap cari talent-talent juri muda nanti. Karena apapun itu kita butuh regenerasi. Kemarin Pak Engki bilang ke aku, Bim aku mulai kesel dari juri. Ya, itu salah satunya Yakin kenapa. pensiun? Gus, pensiun. Nah, harus jadi MC berarti. Oh, jadi juri jadi MC. Aku kesel Bim bedak minggu tugas terus. Kayaknya kowe kudu golek talent-talentmu gede. Oke Pak Engki siap. Ya, itu saja. Harap teman-teman nanti enjoy seperti biasa. Rasa perlu ada tekanan apapun, kerja los sesuai fakta lapangan. Terus kayak biasa nih, gitu aja. Saya percaya sama juri-juri semua yang hari ini hadir. Monggo untuk selanjutnya mungkin Pak Ibra ada beberapa yang harus disampaikan, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah dapat panggilan hari ini oleh Gus Dion. Terima kasih walaupun tiket merakyat ya. Ini kan agenda kita sebenarnya agenda kopdar. Karena di kita selama gelaran 1 bulan tidak ada event nasional, kita akan mengadakan kopdar. Kopdar ya kayak gini, tiket-tiket murah lah. Kalau di kita di JKI 500 itu tiketnya tiket murah gitu. Tapi ya wis kayak biasanya karena kita selalu bikin gelaran itu ya selalu all out. Dari The Winner mungkin teman-teman bisa lihat sendiri dari konsep itu tetap kita pikirkan. Walaupun tiket murah tidak selalu kita ya apa adanya. Jadi tetap kita konsep ya hampir kayak apa ya, hampir kayak event nasional mungkin kalau di Bang Rendra bilang tadi malam. Ya inilah kita JKI gitu. Karena kedepannya ini alhamdulillah ya JKI itu eventnya banyak banget Pak. Alhamdulillah. Tahun ini kayaknya rekor ini kita. Kan kita EO ya, di sini kita perlu garis bawahi, di sini kita EO, kita bukan komunitas atau apa perkumpulan, intinya kita EO lah,
Artinya kita I/O kalau ada yang membutuhkan jasa kita dan visi dan misinya itu sama dengan JKI, lurus gitu ya, yo kita angkatin Pak, dimanapun itu. Jadi kalau hal yang baik kita tebarkan di kota lain, yo ya yuk gas gitu. Maka dari itu kenapa kita mencari juri-juri baru-baru gitu. Jadi biar apa? Biar yo karena eventnya kan banyak, takutnya nanti yang juri ini nggak bisa, nanti kan kita ada backup-nya gitu. Jadi emang teman-teman juri yang baru ini silahkan manfaatkan kesempatan lah, manfaatkan kesempatan yang baik ini, tunjukkan bahwa jenengan itu juga pantas di sini. Intinya enak kok Mas, di JKI itu kita tanpa ada tendensi apapun, kita real apa adanya, kerja enjoy, nyaman, tenang kayak gitu. Di sini kita pakem juga sudah ada, sistem juga sudah ada, tinggal intinya itu nanti sesuai hati nurani jenengan aja, apa yang Anda temu. Terus yang pertama hilangkan rasa nggak enakan sama temen. Mungkin kan ya teman-teman juri di sini kan banyak punya temen yang ganteng atau apa itu yang ganteng kan. Nah itu saya tekankan hilangkan rasa pekiwuh, itu dulu dihilangin dulu. Jadi intinya itu rano tulung-tulung. Wis pokoknya sesuai fakta aja kayak gitu. Hilangkan rasa nggak enak atau apa itu. Pokoknya intinya dari sesi awal sampai akhir konsisten apa adanya gitu. Untuk line up seperti biasa, line up Gustion di JKI tidak ada namanya line up pasti ya. Dari sesi awal sampai sesi akhir itu line up sesuai kinerja jenengan. Jadi kalau kinerja jenengan bagus ya, kalau nanti di line up terus ya harus siap gitu. Tapi kalau jenengan kok kayak ngeblank, nervous atau kok bingung, ya mohon maaf kalau nanti tidak di line up sama Gustion kayak gitu. Jadi itu emang profesionalnya Gustion sebagai kadif juri saat menugaskan ya kayak gitu. Jadi kita teman, kita saudara, tapi kalau dari pekerjaan ya kita profesional, Pak. Demi kemajuan EO kita sendiri gitu. Yang saya bilang tadi, jadi hilangkan rasa nggak enak, pekewo, apapun itu kepada teman. Itu ya, teman-teman. Terus apalagi ya? Saya kira cukup. Nanti untuk pakem sama sistem nanti dijelaskan Gustion. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan nggak? Atau mungkin masukan-masukan dari teman-teman? Ada mungkin? Kalau Pak Enggi nanti ada, pasti panjang nanti ya teman Enggi. Nanti. Nanti. Nanti kita tanya jawab. Tanya jawab. Udah. Oke, kita lanjutkan mungkin Gus Dion lebih ke sistem ya. Kalau teman-teman pakem dan sistem apa yang harus kita cari. Nah, yang senior udah paham, ini untuk junior. Monggo Gus Dion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Selamat datang Mas Restu. Ya sebelum ke pakem, saya akan menyampaikan sedikit apa yang sudah disampaikan sama Pak Ketua juga, bahwasannya panggung ini adalah panggung kebebasan kalian untuk menentukan yang terbaik dari yang terbaik. Dan kalian juga di sini adalah ranah seleksi. Seleksi untuk juri-juri muda. Ini saya sampaikan khususnya untuk juri-juri muda, umumnya untuk keseluruhan juri, bahwasannya profesionalisme kalian juga dipertaruhkan di panggung ini, yang artinya kalian pasti punya teman, kalian punya bos, bahkan kalian punya anak buah mungkin singkon ganteng. Tapi di panggung ini profesionalisme itu adalah batasan, bahwasannya kowe yo kok kancan yo nang jopo kancan, tapi di ranah ini pemilik kualitas burung terbaik dengan durasi kerja yang baik itulah pemenangnya. Jadi untuk keseluruhan ini kita tanpa tendensi apapun, artinya kalian ya sudah bebas beban lah, katakanlah kalian bisa menentukan yang terbaik dari yang terbaik sesuai yang kita mau. Karena dari kita sendiri, tagline yang sudah ada dari tim itu adalah wayai wong lurus tampil. Kita memang siap untuk memberikan yang terbaik, bahwasanya yang kita mau itu bukan siapa yang bawa, tapi tentang kualitas burung yang ada di gantangan. Itu yang saya garis bawahi untuk teman-teman, khususnya untuk juri-juri muda, umumnya untuk juri-juri semuanya, bahwasannya profesionalisme kalian yang harus dijaga. Batasan-batasan tertentu, nggak usah canggung, ya kowe koncoku tapi nang jopo, nang jero ya sapa jarene kewane. Itu kita lanjut langsung ke pakem. Pakem ini adalah saya ambil dari konsep kontes burung berkicau.
kontes itu apa? Kontes itu adalah kompetisi mencari keunggulan yang terbaik dari yang terbaik. Dan berkicau sendiri itu adalah meliputi 4 kriteria dasar itu. Volume, durasi, irama lagu, gaya berkicau. Yang nanti akan kalian kalkulasi dalam durasi kerja yang baik. Durasi kerja yang baik sendiri pun sudah kita cantumkan di tagline-tagline kita, bahwasannya durasi kerja yang baik itu adalah burung duduk, nagen, dengan 4 kriteria dasar yang dimiliki burung tersebut. Ya artinya kalian harus mencari memang benar-benar burung terbaik. Kalaupun memang faktanya di lapangan nanti dari ketentuan pakem yang kita cari kok tidak ada, baru menurunkan grid, menyesuaikan faktanya di lapangan. Itu untuk pakem. Untuk pakem, teman-teman ada pertanyaan? Yuk, ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan saya lanjutkan ke ketentuan setiap kelas. Tidak ada pertanyaan, lanjut ya. Lanjut di ketentuan setiap kelas. Di sini ada 3 kelas yang menjadi pembeda. Ada pertama standar kecil, standar bebas, YS dan Rasmi. Di mana di garis bawahi di sini ada judul kenari standar kecil. Kenari standar kecil itu apa? Kenari dengan lagu standar size kecil. Yang artinya kita bertarung di kualitas burung terbaik dengan size yang memang masuk di standar kecil. Lanjut di standar bebas. Standar bebas itu adalah kenari dengan lagu standar size bebas. Yang artinya kita bertarung di kualitas burung terbaik dengan durasi kerja yang baik, bukan lihat lagi size. Keseluruhan size masuk di kelas ini. Kalian juga harus menggarisbawahi apa itu yang dimaksud dengan standar. Kata standar di sini artinya lebih pada condong bukan ke variasi lagu, tonjolan lagu, tapi adalah intonasi naik turunnya ritme pembawaan burung. Yang nanti ini akan berkesinambungan ke aspek lain. Sampai di sini paham teman-teman untuk menggarisbawahi kenari standar. Kalau gitu kita lanjut ke YS dan Rasmi. Di kelas YS dan Rasmi itu tidak ada kata standar. Yang artinya lagu masih jadi nilai plus tanpa meninggalkan 4 kriteria dasar yang kita canangkan dalam pakem. Kalian tetap mencari kualitas burung terbaik dengan nilai-nilai terbaik menurut kalian. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham, kita lanjut langsung ke sistem ya. Biar cepat kita waktunya juga. Untuk sistem sendiri, sistem temuan ini adalah sistem temuan terbuka per blok, di mana sistem ini adalah ada terbagi di beberapa sistem saringan. Tahap awal adalah pantauan durasi kerja burung yang tanpa meninggalkan 4 kriteria dasar yang kita canangkan dalam pakem. Apabila Anda meyakini bahwa burung yang kalian temukan ini layak dan memang bagus, silahkan kalian beri penanda bendera. Setik kecil yang kalian nanti akan bawa. Dan di garis bawahi juga, apabila Anda menemukan keraguan di situ, antara tak kasih apa enggak. Dalam konteks melihat durasi kerja dan kualitas burung di lapangan ya, kasih saja. Karena temuan 4 itu bukan serta-merta menjadikan kandidat juara seutuhnya. Kalian masih nanti akan menyaring di ajuan terbaik kalian. Di ajuan terbaik kalian itulah yang menentukan burung itu masuk di kandidat juara untuk mendapat nominasi kejuaraan. Jadi dari situ paham ya. Kalau memang ragu, karena ini sering jadi polemik itu justru bukan di ajuan kalian, tapi di temuan bendera kecil. Soalnya pemain sering melihat, burungku bunyi kok nggak dikasih. Padahal konteks bunyi itu seperti apa? Kalian juga sudah bisa membandingkan itu, bahwasannya kita harus mencari 4 kriteria ini. Baik dari durasi kerja ataupun di kualitas burungnya. Lanjut nanti di ajuan. Ajuan ini adalah burung yang memang kalian anggap layak untuk menjadi kandidat juara. Silahkan ajukan. Apa yang kalian temu? Wis rasa ndelok ngene kancane, karena ini sistem terbuka terblok, kalian nggak bisa koordinasi. Setelah masuk di ajuan, nanti ajuan kita akan saring di papan bot besar itu. Setelah ajuan selesai, kita akan menemukan yang terbaik dari yang terbaik.
Dari situ kalian siap untuk menulis 2 grade terbaik Anda di papan. Jadi orang ono istilah elu-elu kancane arep ngoncer. Jadi sesuai apa yang kalian temukan. Kowe nemu gantangan 02 yo tulisan 02, kowe nemu gantangan 08 yo tulisan 08. Rasa dadak ngelirik kancane apa sing tok temu gas. Karena kita sesuai dengan tagline yang kita bawa bahwasannya wong lurus wani tampil, wayahe wong lurus tampil. Kita ingin mencari yang terbaik dari yang terbaik sesuai dengan pakem yang kita canangkan. Untuk sistem, apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin kan teman-teman baru seperti Mas Sandi, Mas Adam, Mas ini mungkin belum atau sudah pernah memakai di tempat lain. Mungkin kalau mau bertanya silahkan bertanya. Kalau itu nanti ada komando. Ada komando. Jadi sebelum penancapan bendera, itu ada komando dari MC ataupun dari tim kita itu menyampaikan persiapan. Persiapan itu adalah kalian untuk melakukan penancapan bendera kecil. Kalau di situ kan tidak ditancapkan, nanti paling ditaruh di kotak-kotak sesuai yang sudah dianu itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang kencang mas, yang kencang mas. Kayak video awal ya. Panik lah. Saya kenceng loh dia. Oke. Ini kan sistem terbuka. Ya. Perihal kita menaruh bendera stick kan itu kan jadi dilema misal kita nggak ngasih nih. Tapi ini yang jadi permasalahan itu saat burung itu merek. Kalau di saya di kelompok sendiri disebutkan burung itu merek karena untuk apa? Untuk menjaga bahwa misal kita buat kebunnya dalam arti ada yang nggak merek ini bos, kan layak berbagai yang merek ada mereknya gitu. Jadi nek misalnya burung merek ini saya nggak kasih bendera nek kalau saya di sana. Ya itu, ya. Misal di sini apabila ditemukan seperti itu untuk catatan saja gitu bos. Nek untuk itu pembahasan sebenarnya kan sudah dibahas di NIF kemarin. Bahwasannya nanti dari tim kemarin sudah sepakat bahwasannya nek nganti ngerek diucapke aja. Diteriakin bahwasannya gantangan 02 ngerek, nggak usah dikasih bendera karena memang itu sudah tidak layak untuk menjadi kandidat juara. Bisa dipahami bareng-bareng bahwasannya nanti kalau dari tim juri menemukan burung yang ngerek, ya diucapke aja, diteriakin aja, mohon maaf ngerek, nggak bisa dapat bendera. Sampaikan aja. Ya, terlebih itu juga sebisa mungkin kotori form Anda. Ya sesuai data yang apa yang kalian lihat. Jadi nanti ketika ada pemain yang mau bertanya, Anda juga punya data untuk menyampaikan semua yang Anda nilai. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Jadi kira tau ngomong loh gitu. Tangi turu barang, kowe kawanan kok. Ya mungkin ada masukan dari teman-teman sebelum kita lanjut. Nek kalau tidak ada ya saya kembalikan mungkin akan dilanjut untuk teman-teman senior-senior. Ya oke. Tak tutup sih Wendan. Ini kan menambahkan ini kan dari juri senior. Ini tak tutup dulu dari saya. Ya nanti bablas nggak apa-apa ndak. Ini kan berhubung apa yang sudah saya canangkan dari pakem ketentuan setiap kelas dan sistem sudah saya sampaikan, mungkin dari saya cukup. Untuk selanjutnya silahkan apabila ada teman-teman juri senior yang mau menambahkan, monggo. Oke, saya potong dulu Gus ya. Kita tetap ada sesi tanya jawab nanti di akhir ini biar teman-teman sahabat juri yang muda ini biar tahu profil dari Mas Ibra, saya, Mas Dion dan Mas Angga. Saya Mas Ibra, Mas Dion sudah, sekarang Mas Angga. Nanti setelah Mas Angga baru kita sesi tanya jawab, gitu ya. Oke, monggo Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, makasih untuk juri-juri muda yang baru bergabung di CKI. Ya, nanti untuk dari saya cuma sedikit aja. Untuk ketika kerja itu santai aja, los aja. Pada intinya kita kerja secara profesional. Ya, intinya itu di luar kita teman. Ketika acara berlangsung harus profesional. Gitu. Jadi nggak usah punya rasa pekewa atau gimana gitu Mas Hendi ya. Ya, pokoknya wis kerja apa adanya gitu, profesional ya. Sama kayak saya.
Saya selalu mengungkapkan seperti itu. Ketika saya bekerja, saya harus profesional. Tapi ketika di luar kerja ya kita berteman nggak apa-apa. Nah itu selalu diingat-ingat sama kawan-kawan, gitu ya. Oke, itu dari saya sekian. Kurang satu. Pemandu. Ya betul ya. Tolong jaga rumah kita ya. Tolong jaga. Jangan sampai rumah kita dikotori rumah kita. Ya. Yuk, thank you kawan. Oke, itu tadi profil dari Mas Angga. Jadi Mas Angga adalah penanggung jawab lapangan apapun itu, membuat penilaian gimana caranya nyaman, yaitu nanti tanggung jawab Mas Angga. Dan kami dari pengurus JKI tidak menerima kata blank karena kami akan all out di lapangan menjaga pemain. Gimana caranya teman-teman ini bisa santai, enjoy saat menilai. Karena di JKI alhamdulillah beberapa event itu bisa kita handling, mau G12, mau G48 atau G berapapun bisa di handling berkat Mas Angga bersama tim. Ya jadi nanti tim juri, wah aku blanknya alasannya apa? Karena dari kita itu wes piye carane gantangan itu senyaman mungkin buat juri. Jadi manfaatkan, mungkin di luar oke euforia yang terlaluan, tapi nek di kita penilaian harus hening. Tapi kalau penilaian selesai, peserta boleh euforia. Itu saja profil dari kami. Silakan tanya jawab, jangan malu-malu. Ya, kalau memang belum paham, belum apa langsung tanyakan. Oke? Karena teori itu biasanya lebih sulit daripada nanti kerja langsung. Kalau kerja langsung lihat sekali dua kali, insya Allah langsung gas. Itu aja. Mungkin tadi ada Danelan, monggo silakan. Ngomong dulu. Tambah senior. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Road to GMKAR 3. Kita tepuk tangan dulu untuk JKI. Kenapa selalu kita berikan tepuk tangan? Karena menurut saya JKI ini EO Kenari yang luar biasa saat ini. Biasanya tuh EO itu kan butuh pemain. Sekarang ceritanya agak lain nih. Pemain butuh EO yang apa? Yang di situ di garis bawahi wayahe wong lurus tampil. Berarti apa? Semua teman-teman Kenari mania itu pengennya apa? Pengen bener-bener bermain di mana juri itu bisa menyajikan penjurian yang real kerja, yang apa adanya. Walaupun di situ semuanya itu teman, rekan di luar, tapi di sisi lain ini burung yang bertarung ya. Makanya di sini saya pengen mengajak teman-teman yang baru bergabung di JKI ini, seperti bilangnya Mas Angga, jaga rumah kita itu di sini sudah bagus. Jadi dengan kalian bergabung nih tujuannya biar bisa meregenerasi yang mungkin sudah lama-lama bisa menjadi pengganti yang lebih bagus lagi gitu. Ya itulah intinya. Jadi mungkin di sini ada sedikit yang saya tambahkan tadi di penyampaian Gus Dion. Yang namanya indoor saya juga pengalaman, judulnya sini saya belajar dari Papi Mas Popon ini lebih duluan. Indoor itu kan lebih konkret ya, hanya burung 3 yang kita pantau. Jadi kalau teman-teman merasa bingung atau ragu, saya rasa kalau teman-teman fokus di 3 itu, saya rasa nggak akan bingung. Kecuali, makanya ilmu di outdoor jangan diterapkan di indoor. Di sini kan memang blok kita 3 burung itu. Boleh kita melirik blok yang sebelum kita tadi, tapi setelah burung 3 ini benar-benar kita pantau. Terkadang yang salah, saat blok pertama kita geser ke blok 2, kita belum fokus di blok kita yang kedua, sudah ngelirik lagi ke blok yang pertama. Tadi kerja nggak ya bintang saya yang di blok pertama? Endingnya ini tadi bunyi nggak ya? Kita lupa di situ. Nah di situ yang saya tambahkan, di durasi kerja. Di durasi kerja itu burung kan membawakan irama lagu ya Gus ya. Di situ kurang nggak dari 10 detik. Pendek-pendek atau panjang-panjang. Kalau pendek-pendek tidak tuntas, kalian boleh nggak ngasih bendera, kasih catatan saja di situ. Kenapa? Kalau teman-teman nggak ngasih catatan nanti endingnya ada yang burung saya ngedur loh Mas. Nah, sekarang kalau ngedur durasi 5 detik, masa kalian terlalu lomo bahasa Jawanya?
jangan terlalu loyal di situ. Karena apa Mas, irama lagunya nggak tuntas. Di sini indoor. Memang kalau hanya ngedor saja, ngedor pun kita lihat di situ burungnya duduk nagen atau hanya konslet cuit 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 itu bunyi. Tapi kalau kalian ngasih itu terlalu istilah terlalu loyal sekali gitu. Kemudian teman-teman yang baru-baru mungkin yang saya tuntut di sini mental. Alhamdulillah saya dulu mentalnya sudah terbentuk, jadi di saat juri ini alhamdulillah aman. Karena kenapa saya tuntut mental? Misal nih seperti yang ditanyakan Mas Restu, ada burung ngerek di situ. Di saat teman-teman yang blok lain tidak tahu, di situ kalian teriak saja, perhatian 03, di situ kan ngerek, walaupun nggak sampai ngeruji atau nggak sampai ngangkang, lah otomatis juri lain pasti akan lirik, oh ya ada ngereknya. Jadi nanti nggak akan ada terjadi selisih. Lah pas blokku nggak ngerek, pas bloknya Restu ngerek. Tapi dengan bantuannya Restu teriak perhatian 03 itu otomatis juri yang lain juga pasti akan ngelirik dari sudut yang jauh ya kan. Nah disitulah tidak terjadi miss antar juri. Seperti itu kalau saya. Jadi teman-teman di sini yang bukan baru lah istilahnya, kita sama-sama baru. Di sini kan kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan. Kadang yang lama pun ada kekurangan, nggak apa-apa kalian ngedor. Tapi yang saya tuntut di sini mental saja sama catatan. Jadi nanti dibanding-banding, biasanya Mas Bimbing itu ngasih space waktu lama. Space waktu lama itu kita gunakan untuk apa? Ya nyatat. Aku ngejok ke wae 06 Nanti sebelum ditanya saya sudah punya catatan. Sebetulnya itu ngedur, tapi tadi durasinya kurang tuntas. Jadi di saat kalian diprotes, kalian nggak akan bingung. Seperti wajah saya di sini bicara juga pengalaman walaupun baru, tapi ternyata itu penting. Karena yang paling utama di teman-teman yang muda ini biasanya pemain ini lebih berani nabrak. Lebih berani nabrak, lebih berani protes, ayo kowe harap jawab apa. Tapi kalau kalian punya jawaban, punya catatan, tinggal kasih aja tunjuk form kita, dia akan mengakui ke depannya kalian tuh sudah luar biasa ininya. Saya semangati kalian ininya di sini tenang, percaya diri, nggak usah takut. Apa yang jadi mana yang terbaik menurut kalian itu tusuk aja. Sebelum menusuk nggak usah lirik kanan lirik kiri, karena di situ kita tuntut profesionalitas teman-teman di sini semua di JKI. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Kalau memang nanti kita berjalan, semoga bisa kerjasama bareng dan membawa nama JKI tetap bagus di Kenari Indonesia Mania Nusantara. Tepuk tangan. Oke. Komando. Ya, mungkin ketegasan dari militer tetap harus kita jalankan juga. Ya. Oke, makasih Danelan. Teman-teman sudah diberi motivasi dan kisi-kisi juga dari Danelan. Mungkin ada lagi. Saya harap juri-juri yang baru bergabung, monggo. Jadi biasanya jenengan di luar atau di EO lain hanya diam. Saya minta di JKI ungkapkanlah apa yang menjadi keresahan jenengan saat menilai atau apa. Kita hari ini masih ada waktu, jadi silakan. Saya harap yang baru bergabung, monggo silakan siapa aja, mau tanya, mau apa, meh curhat juga boleh. Mas Hendy ini tak wajibkan satu persatu aja, nek dundang siji ragel mau dari Mas Hendy dulu. Kesan dan pesan atau masukan atau apapun itu sharing. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sandy dari Purworejo. Ya, Purworejo. Ya. Ini kesan saya. Ini termasuk EO barometer di Kenari lah. Ini JK ini termasuk udah istimewa sekali. Apa ya, namanya itu udah menggelegar lah di Indonesia itu. Belum lomba aja udah kerasa itu auranya. Meskipun itu di tiket murah, tapi auranya itu di tiket luar biasa
rasanya itu euforianya. Mungkin untuk saran nanti saja setelah gelaran. Iya, baru kesan dulu. Ya, siap. Kalau nggak tenang, aku ada itu. Ada Tenang. Iya. Ini antara nervous sama rasanya itu terharu lah. Bisa terpanggil di sini. Iya, bisa terpanggil di sini itu udah rasanya istimewa sekali bagi pengalaman saya untuk pelajaran kedepannya lagi. Kasih yang terbaik, oke? Siap, insya Allah, gas. Oh, untuk keduanya. Lanjut. Tapi dari beranjangan ke kenari. Wah, kagak. Paling nih di nomine ini kalahnya karo provokasi. Nah, itu tugasnya Mas Aga. Ya, intinya jangan provokasi, santai. Tenang pokoknya. Kalau ada yang mau gini, Pokoknya prinsipnya Mas ya Aga itu, siap gini prinsipnya dua. prinsipnya ketika di lapangan ya profesional. Aku kecil, profesional. Nah, ketika di luar lapangan aku mau gimana? Ada Mas Aga, tenang. Ada Mas Aga, tenang aja. Ya lanjut. Aman dunia akhirat. Mas Nandang. Oke, perkenalkan saya Nandang dari Yogyakarta. Ada sedikit yang saya mau tanyakan untuk masalah hasil akhir untuk pengonceran. Nah, pengonceran itu apakah boleh masuk ke tengah atau lewat pinggir? Ya, begitu saja. Oh, entertainnya. Oke. Pakai ini. Oke, Mas Nandang. Keren itu, keren. Ah. Keren itu. Pertanyaan bagus buat Mas Nandang, khususnya teman-teman yang mungkin beberapa kali baru bergabung di JKI ya. Itu kan terkait entertain, bukan terkait gimana cara mencari burung yang bagus. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu saya sempat mencoba di lapangan cara bergeser, cara menguncer, gestur Anda, dan lain-lain. Jadi ini menjadi kesempatan buat juri-juri muda bahwasanya untuk menjuri atau mencari burung itu tidak hanya dari SDM Anda. Oke. Jadi ada entertainnya adalah yo gestur. Jadi mungkin kalau juri-juri senior masalah gestur sudah paham. Jadi jenengan itu saat berlomba artisnya adalah juri. Karo MC. Nah, juri ro MC yang menjadi sorotan pemain. Jadi gesturmu akan menentukan. Orang itu membaca dari gestur karo gaya tubuh. Nek kowe ngeblank ya, kamu ngeblank itu kelihatan. Tapi kalau kamu fokus itu juga kelihatan. Acaranya gimana? Kowe ngeblank tapi gayanya tetap fokus. Nah itu namanya gestur secara entertain. Jadi sebenarnya kowe ngeblank tapi gesturmu itu fokus melihat burung. Nah, kadang pemain melihat oh manukku dipantau. Jadi depan ini, indoor ini kan kita cuma main 3 burung, lebih enak. Pantauannya langsung dapat semua. Dan saya harap 3 burung ini, bunyi tidak bunyi, tetap dipantau. Tetap dipantau. Ini nggak langsung tak jawab ya, tak urut ke aja dulu ya. Nggak apa-apa. Tak urut ke. Terus nanti saat pergeseran, nanti akan saya komando untuk timer. Antara biasanya aku sama Pak Ibra, nanti tak komando, komandonya sama. Setelah penilaian itu ada kata biasanya aku ngomong persiapan. Saat kata-kata persiapan itu silakan untuk mengisi dari 3 burung ini mana yang menurut Anda layak masuk di 38 atau nilai mentok bahasanya. Itu mana silakan catat. Kalau tidak ada ya rasa catat. Dan saya itu raming delok 1 juri tapi ke-4 juri ini tak lihat semua. Sudah mencatat biasanya bahasa tubuhnya kelihatan. Kalau sudah catat selesai ya dia udah dalam posisi siap. Kalau udah dalam posisi siap, aku langsung ngomong juri geser. Lah, langsung geser searah bareng. Saat geser, biar terlihat gestur bagus dan dari pemain juga enak. Geser tetap mantau burung yang di depan. Jadi geser ki karo mantau sapa ngerti ana jebles gitu kan. Nah itu. Aja ndelok ngisor. Jadi geser itu kalau lihat burung. Siapa tahu ada yang jebles, kamu tetap ngomong. Jebles atau apa, atau pelanggaran, kamu tetap ngomong. Terus duduk lagi, nilai lagi, kayak gitu. Terus masuk di pantauan bebas. Ini juga tadi sudah disampaikan ke Danielan. Pantauanmu 3 dulu fokus, ya kan? 3 dulu fokus, baru boleh nilai yang lain. Tapi kalau sudah ada kata-kata pantauan bebas, pandanganmu boleh arah samping, arah rodok medun, dan lain-lain. Ini karena masuk di pantauan bebas.
Kalau G12 full berarti kan 3 terbaik. Dari 12 burung ini mana 3 terbaik yang menurutmu siap kamu ajukan? Ya, Melihat temuan 4. ya, sambil nanti kita fasilitasi. Biasanya kalau kita ambil 3 berarti ajuan atau temuanmu nanti silakan tulis 4. Gus pelang siji, tapi 2 bintang itu tok kunci. Bintangmu yang mana AB itu harus kamu kunci. Tapi kamu boleh mengajukan 4 burung sesuai aspek atau sesuai kriteria Anda. Terus yang terakhir saya jawab untuk Mas Andang. Cara ngonceri piye ya, aku kudu mlebu apa kudu nyamping? Ya. Ya. Nek itu enaknya sebenarnya nyamping. Jadi orang masuk ning jero. Lewat pinggir ya berarti. Ya. Aku biasanya nek aku Pak Ibra paham. Nek aku masuk, Pak Ibra pasti keluar. Masih kalau di dalam gitu loh, kan biasanya aku di dalam. Yuk Mas Andang silakan buka. Yuk Mas Andang silakan koncer jenengan koncer. Nek menurut saya ini tetap keluar baik. Nek pojok sana muter ya nggak apa-apa. Nek jenengan dungkluk masuk gitu, dilihatnya rada elek karena ini kan kapasitasnya gandangannya kecil ya. Itu sebenarnya yo pertanyaan bagus, makanya saya jelaskan. Bensik yang tengah kuwi siji, aku tok. Atau kalau pas aku di posisi di luar, biasanya engko Mas Ibra atau biasanya Mas Angga. Jadi aku pun yo entertainku jalan di dalam. Nek mamane Mas Ibra lagi jelaskan yang jero atau Mas Dio di dalam, aku pasti keluar. Atau Mas Angga jelaskan ke penonton untuk tidak berteriak pas posisi di dalam, aku keluar. Tapi kemarin-kemarin yang terjadi, ini biasanya media sih, karena media banyak ya. Media itu ikut masuk. Ini nek mediane full, aku nanti tetap briefing. Jadi media kalau saat pengoncaran dan lain-lain jangan di dalam. Mereka ambil angle, yaitu kayak juri di pinggir. Ora selusupan yang juru kabeh ya. Nek didelok kan kita nggak asik ya di situ ya. Karena JKI juga dipantau secara entertain, secara gestur, kita kan dipantau ya. Kita beri yang terbaik, biar nanti EO luar juga akan lihat kita, oh memang enak ternyata kalau nggak terlalu banyak orang yang di dalam. Gitu. Tapi nek untuk gimmick dan lain-lain, kok harus muter-muter kayak Danilan koncer kayak bebas. Bebas itu. Enggak apa-apa. Ya. Siap. Jangan itu yang mudah-mudah jangan ngeprank burung yang tidak kalian konser. Karena itu akan bikin sakit hati. Jadi misalkan saya mau konser ini B, boleh kalian prank. Hanya dibuang baru B-nya balik. Tapi kalau ini nggak kalian konser, jangan di prank. Ya. Benar. Tapi yang kalian B nanti ini mau di B di prank nggak apa-apa. Ini kalau pemain ini sakit hati, nanti efeknya ya Kaitan sengit. Kaitan sengit kok tibone. Wah, ngece. Kecuali nek kaya Popon. Popon ini biasanya kerep ngeprank tapi koncone dhewe. Dan aku yakin ya koncone ra nesu. Hasilake Popon ya gitu. Ada tanda kutip lah, prank-prankan atau gimmick Anda cara ngoncer itu ada trik masing-masing. Mungkin dari Mas Andang ada pertanyaan lagi? Cukup. Ya, ya coba nanti kita terapkan, kita koncer lewat samping. Ya, kita koncer lewat samping. Karena kan pertanyaannya Mas Andang nek ngoncer entuk ora mlebu ngono kan. Ya. Saya luruskan nek kemarin pada masuk, coba hari ini kita main di luar. Biar tengah itu ora terlalu raw banget. Kita coba hari ini ya. Oke Mas Andang, terima kasih. Monggo bisa dilanjut. Masukan sedikit Kak Bimbing. Ini entertain bagus ya. Ada beberapa yang sudah diterapkan teman-teman juri. Jadi setelah jenengan koncer A dan B, jangan lupa ini mungkin saya lihat Danelan, Mas Lutfi, Mas Popon mungkin yang lain kayak ini. Jangan lupa ya inilah itu apa Mas Lutfi kemarin lihat ini. Jadi ya apa ya gestur ucapan terima kasih dan mohon maaf bahwa itu ki yo entertainnya bagus lah koncer ini. Nah itu bagus itu bener itu. Masuk ke tengah nggak apa-apa. Bagus itu. Masuk ke tengah nggak apa-apa. Nah itu mas Keluar. bagus. Oh, iya. Apa sing marah ini? Yo, jane ora sapa. Kita lihat dari senior-senior dulu ada acara entertain itu. Etika Jawa juga. Etika entertainnya dapat. Asal jangan gini aja kan. Iya. Bahkan itu apa terbawa itu. Iya, terbawa di luar. Kesana ya tak gitu. Kesana ya tak gitu. Ya itu kan kita menjadi percontohan di luar, akhirnya mungkin mendarilan tugas di luar, ada juri luar, wih, bagus ini, akhirnya diterapkan. Itu kan attitude ya, sopan santun tetap kita jalankan. Monggo, Mas Adam. Ya, saya Adam dari Jogja, mau ada yang saya tanyakan untuk pelanggaran burung. Oke. Jadi kalau untuk pelanggaran mungkin Gus Dion sama Pak Ibra mungkin yang akan Kalau untuk menjelaskan. pelanggaran hampir sama mas, hampir sama kayak seperti biasa. Nanti
aji kunci sambil bunyi, terus nyisir hitungan 5, ekor langsung selesai, turunan ini hampir sama lah. Gitu, yang jelas ya tetap fokus di pantauannya blok jenengan. Nanti kan juga ada tim pengawas bis nanti di pojok sana gitu. Nanti yang ada di sini untuk posisinya yang juri yang ada di bawahnya, yang ngasih bendera. Yang juri pendamping pojok-pojok cuma meneriakin aja. Misalnya jenengan di blok sini, Mas Adam gantangan 07 ekor atau apa? Nanti jenengan yang ngasih merah, terus bendera kecilnya ditarik. Gitu nih. Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup Mas Adam, lanjut. Sini Kak, Oke. Nih. Maaf. Weh, ngomong sih Mas Hendra ini dari Boyolali ya. Rendra ya? Rendra. Yo. Next Atmaja. Amin. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat rekan-rekan panitia EO yang hari ini bertugas. Nervous ya? Nggak pernah kayak gini masalahnya. Ya. Kan papa nih ya dedek saya wani ngomong. Ya semoga juri-juri muda hari ini bisa memberikan yang terbaik. Memberikan penilaian yang apa adanya, fakta lapangannya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mau. Apa? Enggak apa-apa. Sampun habis. Udah dicari api. Beliau ada lebihnya dari Atmaja, beliau mau ngomong. Ya. Atmaja jarang ngomong. Pegang dulu Mas. Kita tanya jawab santai aja. Jadi tak pancing. Kita harus ning JKI tidak ada tekanan apapun, tidak ada nervous apapun. Kayak lurah ning Purwokerto ya. Kayak Mas Restu lurah ning Purwokerto. Tapi saat masuk pertama kali di JKI, dia yang ini Mas. Iya. Nggak gini juga deh. Ya, dia kader juga. Padahal Harus monitoring ketika ya. Padahal waktu itu beliau itu di Purwokerto ya wis melalang buana lah untuk penjurian nyalon dari lurah barengan juga harus ngomong. Tapi saat masuk di JKI beliau juga nervous itu. Tapi gimana caranya hari ini karena JKI kekeluargaan itu kita utamakan. Untuk Mas Hendra saya harap ojo nervous. Ini semua kita saudara, jadi kalau ada apapun, ada yang protes dan lain-lain pun nanti kita bantu, Ratu tinggal sendiri. Kita backup. Saya hanya berharap ke Mas Hendra hari ini siap all out. Siap all out ya? Siap. Oke. Kata-kata lagi. Udah. sponsor. Ini Apa? Punya sekolahan kenari tapi khusus mabung. Oh, penitipan. Kenari saya di sini 5 loh. Nggak bisa mabung, taruh dia mabung semua. Oke. Ini ilmu nih kenari bagus ini. Oke, Bang Rendra, teman-teman media mungkin kita sudah cukup ya. Nanti Urung pas. Ini kilo Mbak Putih. Nomor paling. Kita meja. 15 detik. 15 detik berarti suwen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, terima kasih. Ini suatu hal untuk menyemangati kita. Pesan saya yang pertama untuk teman-teman muda, yaitu yang pertama adalah mental kalian ditata dari sekarang. Ketika Anda itu ditata dari sekarang, yang pertama untuk menjadi pedoman mental jadi itu adalah enjoy dulu. Enjoy untuk memilih dan menentukan. Memilih untuk menentukan itu ketika teman-teman menjadi pengadil. Siapapun yang menjadi pengadil di sesi-sesi yang akan ditunjuk Gus Dion, karena di JKI sekarang tidak ada namanya juri pokok per sesi, ya. Kayak kemarin di kuliner saya cukup leha-leha, ya. Dalam arti leha-leha di sini yang muda-muda dikepruk terus. Nah, ini harapan saya, ya. Harapan saya itu adalah teman-teman ini mulailah berkembang, ya. Bukan berarti saya seneng, enggak, tapi teman-teman ini harus berkembang, ya. Berkembang di sini untuk menata mental. Seperti tadi yang disampaikan, bahwasanya nervous Anda itu ketika ada bisikan. Insya Allah hari ini di JKI tidak ada bisikan.
Misalkan nih, kudam, manuk kudam, itu akan kita jaga. Karena ketika ada bisikan seperti itu, nervous itu akan terjadi. Ya, untuk mengakalinya, Anda cukup dengan fokus 3 burung yang ada di hadapan jenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman yang saya ajarkan ini cukup Anda ikuti boleh, tidak juga boleh. Apa itu? Orasah mandang sangkar. Mandangi adalah burung. Ya, karena sesuai slogan dari JKI, wae wong lurus tampil. Ketika jenengan lurus, tugas enjoy. Ya, tugas itu enjoy. Harapannya tugas enjoy itu kita berikan